dialog ini terarah, maka materinya juga akan bersambung. Yang kita akan beri judul, bahwa judulnya adalah meraih bahagia dunia akhirat, supaya mudah berurut ya gitu ya. Di samping satu malam kita akan ambilkan satu sesi sampai setiap malam Jumat sebagai bincang-bincang kita. Semoga bisa diusahakan sebelum mengakhiri kegiatan bisa ada kesempatan untuk berbagi, artinya ada yang menanyakan, menambahkan atau apa namanya ya, sehingga kemudian kita bisa tambah kaya. Karena tentunya ada yang saya ketahui mungkin bapak-bapak baru ketahui, atau ada yang bapak-bapak sudah ketahui ya, jamaah yang lain mungkin belum. Jamaah sholat maghrib rahimahullah, apa yang dilakukan orang yang kita saksikan atau mungkin juga ya kita sendiri melakukan adalah upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang sungguh luar biasa. Kalau kita mungkin masih di tataran biasa-biasa saja, kita coba untuk mengorek hal yang luar biasa. Misalnya kita pulang kerja tengah malam menuju rumah. Yang saya temukan, ternyata di jalan kita menemui orang yang sedang mengorek-orek tempat sampah. Waktunya istirahat, dia sedang berjibaku mencari hidup, menyambung hidup dalam kondisi yang luar biasa. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena juga memiliki sifat dasar seperti itu, maka setelah memiliki pasangan yang diinginkan adalah anak. Sehingga sekian tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa minta diberikan keturunan. Rabbi habli minas solihin, doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang soleh. Wal banin wal qanatil muqantarah minadzabi wal fiddah. Kemudian kalau sudah punya istri, anak, kepingin juga perhiasan bentuknya emas, perak, kendaraan, ya, kebun-kebun, itu sudah disampaikan oleh Allah jauh-jauh hari. Dzalika mata'ul hayatid dunya, semua itu sebenarnya hanya mata'ul hayatid dunya, perhiasan sementara di dunia. Wallahu 'inda husnul ma'ab, dan di sisi Allah nanti akan ada imbalan, ada balasan yang lebih baik. Maka perintahnya sebenarnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan perintah pertama adalah kita disuruh akhiratnya dulu, baru kemudian ya, kita disuruh jangan melupakan jatah kita di dunia. Kerja dulu akhirat, tapi jangan lupa ya jatahnya di dunia. Makanya kadang-kadang saya ya merenung dalam hati ini, Allah adil apa enggak ya? Masa dalam catatan tobat misalnya, kalau ada hamba-Ku ya, datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Kan tidak adil. Maunya kalau kita datang kepada Allah berjalan, Allah berjalan saja. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Lebih responsif daripada kita. Lebih respon.
Kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Bagaimana ini? Allah berpihak kepada kebaikan. Seandainya ada hamba yang melakukan dosa, berniat melakukan dosa, belum dicatat, ya. Kan keren itu. Kalau ada hamba yang berniat melakukan dosa, belum dicatat. Seandainya ada yang melakukan dosa, akan bisa dicatat satu kesalahan. Itu pun bisa hapus kalau dia istighfar tobat. Satu hitungannya. Kalau ada hambaku berniat baik, dikasih satu catatan kebaikan, satu catatan pahala. Berniat baik, sudah dikasih satu catatan pahala. Kan nggak seimbang. Kalau ada hamba melakukan kebaikan, maka dilipatkan 10 kebaikan, malah lebih, ya, lebih kebaikannya. Sehingga tidak rugi kalau kita berniat baik maksudnya. Ya, karena itu pun sudah dicatat oleh Allah SWT. Semua manusia kemungkinan akan melakukan perbuatan baik dan pernah melakukan perbuatan baik dan pernah melakukan perbuatan baik. Apakah orang yang nanti setelah meninggal itu dalam timbangannya orang yang melakukan kebaikan itu lebih banyak daripada timbangan kejahatannya, itu nanti dia akan langsung masuk ke surga dulu, langsung masuk surga, atau tetap masuk ke neraka dulu baru sampai seberapa dia pernah melakukan kesalahannya, nanti baru dia masuk surga. Begitu pula dengan orang yang banyak salahnya gitu, apakah seperti itu dulu, apa orang yang baik langsung masuk neraka surga gitu? Terima kasih. Bahwa dalam salah satu hadis disampaikan bahwa ada 60.000 orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab. Kalau alam ya, apakah para syuhada, para nabi, atau para penghafal Al-Quran, atau yang diberikan kompensasi oleh penghafal Al-Quran, saya tidak tahu ya, bahwa yang akan masuk surga tanpa hisab itu jumlahnya 60.000 orang. Nah, kemudian yang lainnya itu yang berkaitan dengan timbangan. Nah, kalau timbangan kebaikannya itu lebih baik, lebih banyak, ya maka kemudian masuk. Kalau timbangan amal kebaikannya itu banyak, dimasukkan tanpa tanpa dicuci dulu, ya. Tapi bagi yang amal kebaikannya lebih sedikit, maka resikonya adalah dicuci dulu kalau dia orang beriman. Karena iman seberat zarah sekalipun nanti akan diamankan ke surga, walaupun dengan catatan dibersihkan dulu biasanya di api neraka begitu. Tapi kemudian apakah ada yang bersedia? Ya. Oke lah kalau begitu saya dicuci dulu, nggak apa-apa, setahun saja. Oke lah, sebulan saja. Oke lah, sehari saja, semenit saja. Nggak usah. Saya tidak mau. Ya. Maka saya berusaha untuk bukan menjadi bagian yang dicuci dulu. Ya. Kita akan tetap berusaha. Karena semua orang di sana nanti akan menyesal. Orang yang masuk surga di surga VIP saja menyesal. Seandainya amal saya ini diperbanyak, maka saya akan bersama para nabi. Itu yang surganya VIP. Ya. Orang yang masuk surga saja menyesal. Seandainya saya baik, saya surganya nanti maunya VIP. Begitu. Apalagi yang dicuci dulu ya. Saya kira itu mungkin bincang-bincang awal kita di kesempatan malam hari ini, karena waktu sudah mendekat.